Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Mutiara Ramadan dengan NIM 2022122101. Perkenalkan, nama saya Ivana Melisa dengan NIM 2022121030. Di sini kami akan membuat video untuk podcast untuk melengkapi ujian akhir semesternya mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ruang diskusi akademik yang mengupas isu-isu strategis dalam dunia manajemen dan teknologi informasi. Nama saya Ivana Melisa. Nama saya Aisyah Mutiara. Dan kita hari ini akan membahas diskusi khusus isu-isu sistem informasi manajemen dalam perspektif manajerial. Untuk isu yang pertama, yaitu era Big Data telah membuat intuisi manajer menjadi usang dan kurang relevan. Dalam era Big Data, keputusan manajerial tidak lagi dapat bergantung pada intuisi semata. Data yang bersifat real-time, objektif, dan terukur mampu meminimalkan bias subjektif manajer. Penelitian menunjukkan bahwa keputusan berbasis data menghasilkan akurasi dan efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan intuisi personal. Oleh karena itu, intuisi manajer menjadi kurang relevan dalam konteks organisasi modern yang kompleks. Saya tidak sepenuhnya setuju. Intuisi manajer justru lahir dari pengalaman, konteks, dan pemahaman manusia yang tidak selalu tertangkap oleh data. Big data memang penting, namun data tidak dapat sepenuhnya membaca dinamika sosial, emosi karyawan, dan nilai budaya organisasi. Intuisi tetap menjadi pelengkap strategis dalam mengambil keputusan. Tapi di situ masalahnya. Jadi kayak intuisi seringkali mengabaikan fakta objektif. Banyak kegagalan bisnis terjadi karena manajer terlalu percaya pada pengalaman masa lalu. Padahal kondisi pasar udah berubah loh sekarang. Big Data memungkinkan manajer untuk melihat realitas apa adanya, bukan berdasarkan asumsi personal. Tapi jika manajer sepenuhnya bergantung pada data historis, mereka juga berisiko gagal menghadapi situasi baru yang belum memiliki pola data. Intuisi tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang, terutama pada kondisi kritis dan juga ketidakpastian yang tinggi. Intuisi manajer tetap relevan di era Big Data karena data itu nggak pernah sepenuhnya netral. Interpretasinya tetap membutuhkan pengalaman manusia. Intuisi lahir dari tacit knowledge, pengetahuan implisit, yang tidak bisa ditangkap oleh sistem dalam situasi krisis, ambigu, atau belum ada data historis. Keputusan intuitif sering lebih cepat dan kontekstual. Contoh nyatanya itu seperti manajer senior sering mengambil keputusan strategis, restrukturisasi, negosiasi, kepemimpinan tim berdasarkan pattern recognition dari pengalaman, bukan hanya dashboard data. Kesimpulan apa condong-condong? Nah, Big Data ini melengkapi, bukan menggantikan intuisi manajer. Intinya seperti itu ya. Kalau dari aku, sangat menentang tentang revitalisasi intuisi manajer. Intuisi manajer semakin tidak relevan di era Big Data karena ada beberapa poin. Yang pertama, intuisi bersikap subjektif dan rawan bias kognitif seperti overconfident, konfirmasi bias, dan pengalaman masa lalu yang tidak relevan. Yang kedua, Big Data menyediakan informasi berbasis fakta, pola statistik, dan prediksi yang lebih akurat dibanding persepsi individual. Yang ketiga, lingkungan bisnis modern terlalu kompleks untuk ditangani hanya dengan pengalaman personal tanpa dukungan data besar dan real time. Yang keempat, keputusan berbasis intuisi sulit dipertanggungjawabkan secara akademik maupun organisasi tidak transparan. Dalam contoh nyata, dalam penentuan strategi pemasaran, manajer yang mengandalkan intuisi sering kalah dibandingkan perusahaan yang menggunakan data analisis untuk memahami perilaku konsumen secara detail. Dan kesimpulan dari pihak saya yang kontra di topik ini ialah di era Big Data, intuisi manajer bukan lagi keunggulan utama, melainkan sumber resiko jika tidak dikontrol dengan analisis data yang kuat. Selanjutnya, isu kedua, kita ngambil sistem digital dapat sepenuhnya menggantikan sistem manual, bahkan dalam konteks budaya kerja lokal. Di sini saya setuju atau pro dalam isu ini. Digitalisasi menawarkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi yang tidak dimiliki sistem manual. Dengan pelatihan dan adaptasi yang tepat, budaya kerja lokal dapat menyesuaikan diri dengan sistem digital. Transformasi digital justru mendorong profesionalisme dan standar kerja yang lebih konsisten
lintas organisasi. Namun realitanya budaya kerja lokal seringkali berbasis relasi sosial, kebiasaan dan nilai informal. Sistem manual masih relevan dalam membangun kepercayaan dan fleksibilitas kerja. Jika sistem digital dipaksakan tanpa mempertimbangkan konteks budaya, justru dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan efektivitas organisasi. Tapi tantangannya bukan hanya teknologi, tapi kesiapan budaya kerja itu sendiri. Resistensi itu bukan alasan untuk menolak digitalisasi, malah disinilah peran manajemen perubahan. Dengan pelatihan dan sosialisasi yang tepat, budaya kerja lokal dapat bertransformasi tanpa kehilangan identitasnya. Namun tidak semuanya nilai budaya dapat digitalisasikan. Sistem yang terlalu kaku justru menghilangkan fleksibilitas lokal yang selama ini menjadi kekuatan organisasi. Digitalisasi seharusnya bersifat komplementer, bukan pengganti total. Dari isu kedua ini, sistem digital tidak bisa sepenuhnya menggantikan sistem manual karena budaya kerja lokal sering bergantung pada relasi sosial, komunikasi informal, dan fleksibilitas. Nggak semua pekerja siap secara digital atau literasi teknologi berbeda. Beberapa proses membutuhkan sentuhan manusia, misalnya kayak pelayanan publik, kepemimpinan, dan negosiasi. Contoh nyatanya ini di banyak instansi Indonesia, sistem digital tetap berjalan berdampingan dengan proses manual karena faktor usia pegawai, budaya hierarki, dan kepercayaan pada tatap muka. Argumen kontra menentang ketergantungan pada sistem manual. Sistem digital dapat sepenuhnya menggantikan sistem manual karena sistem manual cenderung lambat, tidak efisien, rawan kesalahan, dan sulit diaudit. Yang kedua, budaya kerja lokal bukan menghambat permanen, melainkan sesuatu yang dapat dibentuk dan ditransformasikan. Yang ketiga, digitalisasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, standarisasi proses kerja. Yang keempat, adaptasi teknologi adalah bagian dari tuntutan profesionalisme modern. Contoh nyata, penerapan e-government, e-banking, dan e-learning menunjukkan bahwa proses yang sebelumnya manual dapat sepenuhnya dialihkan ke sistem digital dan hasilnya lebih efisien dan transparan. Kesimpulan dari opini saya yaitu sistem manual seharusnya ditinggalkan karena tidak lagi relevan dengan tuntutan organisasi modern. Budaya kerja lokal harus menyesuaikan diri dengan sistem yang digital. Yang ketiga, isu yang kita ambil ialah sistem informasi manajemen membuat manajer terlalu bergantung pada teknologi. Dalam isu ini, aku memilih untuk kontra karena ketergantungan itu bukan kesalahan sistem ya, jadi kayak melainkan cara penggunaannya. SIM itu kan alat bantu, bukan pengambilan keputusan. Manajer tetap memiliki kendali strategis dan tanggung jawab akhir. Sistem hanya menyediakan informasi yang mendukung analisis. Namun dalam prakteknya banyak manajer menjadi pasif dan hanya mengikuti output sistem tanpa evaluasi kritis. Ketergantungan berlebihan berpotensi mengurangi kemampuan analisis dan kepemimpinan manajerial, terutama pada sistem mengalami kegagalan dan data yang tidak lengkap. Dari isu ketiga ini, saya memilih argumen kontra, yaitu menyoroti ketergantungan teknologi. Sistem informasi manajemen berpotensi membuat manajer terlalu bergantung pada teknologi karena manajer cenderung menerima output sistem tanpa evaluasi kritis terhadap kualitas dan konteks data. Terus ketergantungan pada dashboard dan laporan otomatis dapat menurunkan kemampuan analitis dan intuisi manajerial. Dalam kondisi sistem error, data tidak lengkap atau cyber risk, manajer menjadi nggak siap mengambil keputusan alternatif. SIM dapat mendorong pola pikir teknokratis, bukan kepemimpinan strategis. Contoh nyatanya ini, beberapa manajer gagal mengambil keputusan cepat saat sistem mengalami gangguan karena mereka terbiasa bergantung sepenuhnya pada laporan digital. Nah, kesimpulan dari argumen saya, SIM memang meningkatkan efisiensi, tapi ketergantungan berlebihan dapat melemahkan kapasitas berpikir kritis dan kepemimpinan manajer. Untuk sekarang saya memilih pro mendukung pernyataan ini, yaitu karena sistem tidak menciptakan ketergantungan tetapi berfungsi sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan pengganti manajer. Meningkatkan kualitas keputusan melalui informasi yang cepat dan terintegrasi, membantu manajer fokus pada aspek strategis bukan administrasi. Contoh nyata, manajer tetap menentukan keputusan akhir, misalnya promosi investasi, kebijakan sumber daya manusia, meskipun datanya berasal dari SIM.
fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak manajer yang terlalu bergantung pada output sistem, Mbak. Mereka cenderung menerima laporan tanpa mempertanyakan validasi data atau konteks yang dibalik angka-angka tersebut. Hal ini dapat menurunkan kemampuan berpikir strategis dan juga kepemimpinan. Masalahnya bukan pada sistem, melainkan pada literasi digital manager. Solusinya itu yang paling tepat, peningkatan kompetensi, bukan mengurangi peran SIM dalam organisasi. Dari diskusi kita ini, kita dapat menyimpulkan nih, Kalau sistem informasi manajemen bukanlah ancaman maupun solusi tunggal, malah alat strategis yang harus digunakan secara bijak. Perpaduan antara data, teknologi, intuisi, dan pemahaman budaya menjadi kunci keberhasilan manajerial di era digital. terima kasih kepada Mbak Aisyah. Dan Mbak Ivana. Oke, sekian dari podcast kali ini sama kita. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.